Dengan hadiratmu kami rindu, Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu, Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, haleluya. Roh Kudus Engkau curah di tempat ini, ya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Mari Roh Kudus, Engkau penuhi kami, Tuhan. Haleluya. Urapi setiap umat-Mu, urapi setiap jemaat-Mu. Kami mengalami pembaruan, kelahiran yang baru. Hati kami mengalami pembaruan. Kami boleh dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru seperti Engkau, ya Tuhan. Oh, haleluya. Sehingga tabiat manusia duniawi kami boleh dimatikan dan kami boleh lahir menjadi manusia baru yang berkarakterkan Kristus. Itulah Imam Besar, Raja Damai, serta penyelamat hidup kami. Dan saat ini kami akan segera memulai ibadah kami. Kami yakin dan percaya saat ini Roh Kudus mengalir di setiap hati kami. Kami mengalami kuasa dan hadirat Tuhan. Dan kami mengalami sukacita yang besar sebab Engkau telah lahir bagi kami dan kami telah lahir bagi Tuhan. Lahir secara rohani. Kami semakin meningkat dalam kedewasaan rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami segera memulai ibadah kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan pelayan-pelayan. Shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Selamat Natal kami ucapkan sekeluarga untuk kita semua. Dan mungkin dari tadi duduk bersama di samping kiri kanan belum mengucapkan salam antara satu ke yang lain. Dengan penuh kasih saya undang untuk menyampaikan salam untuk samping kiri kanan depan belakang. Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah Natal kita pada pagi ini yang bertemakan masa depan sungguh ada. Kita yakin dan percaya bahwa kita yang ada di Jemaat El Shaddai Nabire, baik itu secara perorangan, secara keluarga maupun secara berjemaat, kita sudah memiliki masa depan yang ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Mari sejemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu yang pertama, yaitu Mulia Sembah Raja Mulia.
Mulia
ikut Tuhan merasakan damai sejahtera itu. Dan kami menikmati bahwa Engkau ada di sini sebagai Imam besar ya Tuhan. Engkau merindukan ya Tuhan, memberi kesempatan bagi kami memuliakan nama Tuhan yang kudus, untuk mengingat bahwa tanpa mulianya Engkau yang datang dengan kasih, yang mau menebus hidup kami manusia dari segala cacat, telah noda dan kesalahan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Sebelumnya itu kami mohon ampun atas segala kekurangan, cacat, telah noda. Oh Tuhan, maka mungkin ada masalah persoalan yang mengikuti kami dari rumah, di jalan, dan sampai di pintu rumah Tuhan. Engkau melepaskan itu semua dari kami. Dan di dalam ibadah ini kami menikmati persekutuan dengan Tuhan. Yesus Imam besar akan ada di tengah-tengah kami. Karena itulah Engkau menyediakan korban-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap pelayanan yang ada, memimpin puji-pujian, singer dan juga pemain musik. Semua kami yang ada Tuhan, kuduskan dalam nama-Mu, sehingga ibadah yang kami kerjakan, kami nikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami akan segera memulaikan ibadah kami di pagi hari ini, yaitu kami alaskan di dalam nama Yesus, Putra Natal yang kami muliakan di pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, tepatnya pada tanggal 25 Desember hari ini, seluruh dunia merayakan akan kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi umat manusia. Demikian kita yang ada di Jemaat El Shaddai Nabire, walaupun secara kasat mata kita adalah jemaat yang kecil, tapi dengan tidak mengurangi rasa percaya diri kita, kurang sukacita, tapi tetap kita harus bersukacita karena hari ini Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Dengan penuh sukacita saya undang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami di medley nanti dengan Hai Dunia Gembiralah dengan Gita Sorga Bergema. Kita menyanyikan lagu ini dengan sorak-sorai. Tepuk tangan. Dia
persembahan pujian dari sekolah minggu dan Solo. Pada anak-anak sekolah minggu silakan untuk maju ke depan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Hai, ketemu lagi bersama saya Awan Albert. Malam ini begitu indah, suasana begitu ceria, berhiaskan cahaya lilin dan kelap-kelip pohon Natal.
apakah di dalam hati kita, seindah suasana ini. Hanya Tuhanlah yang paling tahu gejolak di dalam hati. Masih adakah benci? Masih adakah iri? Masih adakah rasa dendam di hati? Akankah Natal bawa damai? Akankah Natal bawa bahagia? Apabila kita masih saja hidup selalu benci pada sesama. Akankah Natal bawa damai? Akankah Natal bawa bahagia? Apabila masih saja ada rasa dendam yang disimpan dalam hati. Kembali padanya, jangan buat Yesus menangis lagi. Jadikan Natal ini berarti. Namun apakah di dalam hati kita, seindah suasana ini. Hanya Tuhanlah yang paling tahu gejolak di dalam hati. Masih adakah benci? Masih adakah iri? Masih adakah rasa dendam di hati? Akankah Natal bawa damai? Akankah Natal bawa bahagia? Apabila kita masih saja hidup selalu benci pada sesama. Akankah Natal bawa damai? Akankah Natal bawa bahagia? Apabila masih saja ada rasa dendam yang disimpan dalam hati. Kembali padanya, jangan buat Yesus menangis lagi. Jadikan Natal ini berarti. Natal bawa damai, Natal bawa bahagia. Apabila kita masih saja hidup selalu benci pada sesama. Akankah Natal bawa bahagia? Akankah Natal bawa damai? Apabila kita masih saja ada rasa dendam yang disimpan dalam hati. Kembali padanya, jangan buat Yesus menangis lagi. Jadikan Natal ini berarti. Jadikan Natal ini berarti. Tuhan memberkati pujian dari anak sekolah minggu dan dari Bapak Jenny Tonapa. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita menyanyikan salah satu lagu yang berkata Masih Ada Tuhan. Jalan
dapat karena dosa dan pelanggaran yang terjadi di dalamnya. Manusia sudah terusir jauh dari hadapan Tuhan. Manusia diusir ke timur dengan rencana Tuhan yang begitu besar. Masih ada Tuhan, ada kuasa tak terbatas yang mampu dan sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang di bawah kaki Tuhan. Kami berdiri di altar-Mu serta memuliakan nama-Mu yang kudus atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama menikmati ibadah Tuhan Natal yang ada di hari ini. 2000 tahun lebih berlalu di dalam kelahiran Tuhan, dan kami masih diizinkan Tuhan memperingatinya di hari ini. Karena itu Tuhan, turunkan Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Biarlah damai sejahtera dari bumi ini yang diberikan kepada setiap orang yang berkenan kepada Allah menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memulai memuji-muji nama-Mu. Karena itu berkati setiap pujian yang kami persembahkan Tuhan. Di atas puji-pujian itu Engkau bertahta dan berkuasa Tuhan. Sehingga tidak ada puji-pujian yang tidak punya arti yang kami persembahkan. Tetapi kami percaya Engkau ada di atasnya, dan kami menikmati suasana damai itu dalam hidup kami. Demikian juga waktu ini kami akan bersekutu dengan firman Allah. Mari sucikan hati kami, kuduskanlah kami, layakkan kami Tuhan untuk boleh membaca, mendengar, dan memahami firman-Mu yang Engkau sudah percayakan bagi kami untuk kami menikmatinya, ya Tuhan. Karena itu segala penguasa kegelapan roh jahat, roh iblis, roh apa saja, baik itu roh manusia daging kami yang mempengaruhi kami ketika mendengarkan suara Tuhan, maka kami mau bersama-sama mengikat segala penguasa-penguasa itu dengan memanggil nama-Mu yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir penguasa kegelapan jauh dari kami. Sehingga di dalam ibadah ini kami boleh melihat wujud nyata daripada kelahiran Sang Raja dan segala raja itu lewat berita firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya sampaikan salam sejahtera buat kita sekalian yang diberkati Tuhan dan boleh berada di dalam rumah Tuhan, menikmati persekutuan kita dengan Tuhan lewat memperingati hari yang bersejarah ini, yaitu hari kelahiran Sang Raja di atas segala raja, yang Alkitab katakan manusia memberi nama yaitu Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya saya bersama istri menyampaikan selamat pagi. Ya. Shalom. Ya, ulangi shalom. Puji nama Tuhan saudara. Itu suasana Natal yang kita boleh nikmati di saat ini tahun 2021. Tuhan izinkan ya saya bersama istri boleh
beribadah Natal bersama dengan saudara di tempat ini. Saya tidak pernah berpikir kalau saya bisa sampai ke Tanah Merah. Haleluya. Tapi itu rencana Tuhan, saudara, bagi kami. Ya, kita tahu bahwa dunia sudah dilanda oleh segala penguasa kegelapan, yaitu kuasa iblis, ya, yang sudah menguasai dunia ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya. Iblis menggunakan sarana yaitu ular untuk memperdaya manusia itu, yaitu Hawa. Dia menggunakan ular sehingga manusia itu lewat kata-katanya itu jatuh dalam dosa dan mengambil buah yang dilarang di dalam Taman Eden. Kita tahu menurut sejarahnya, saudara, bahwa dalam Alkitab bahwa di Taman Eden itu ada 3 macam pohonan ada di dalam. Yang pertama itu pohon-pohonan yang begitu banyak yang dipersiapkan untuk manusia itu menjadi makanannya. Jadi manusia yang pertama itu Hawa dan Adam dan Hawa, makanannya tidak seperti makanan kita yang ada sekarang ini. Mereka makan, disiapkan Tuhan buah-buahan, bermacam-macam buah-buahan Tuhan siapkan di dalam Taman Eden. Itulah menjadi makanan mereka. Dan yang kedua ada di tengah-tengah taman itu namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan yang ketiga ada namanya pohon kehidupan. Jadi di tengah-tengah taman itu ada 2 pohon yang Tuhan siapkan. Tetapi manusia terkecoh dengan pekerjaan iblis yang mengatakan bahwa ya, Tuhan tidak berfirman bahwa semua ini kamu makan, ya. Dan Hawa tergelincir di dalam perkataannya dan dipercaya oleh iblis, sehingga Hawa melihat pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, oh enak dimakan ini. Ya, bila dimakan, diberikan kepada suaminya, dia makan juga. Padahal sebelumnya Tuhan sudah berfirman, janganlah engkau mengambil buah pohon ini, yaitu buah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Nanti ketika kau memakan, kau pasti mati. Nah, manusia melanggar perintah Tuhan, dan kematian harus datang kepada manusia. Namun Allah itu dialah yang penuh kasih, saudara. Ya, Dia tidak inginkan manusia ciptaannya yang diciptakan sempurna itu terus di dalam penguasaan dosa atau maut yang menguasai. Tetapi ada perseteruan dibuat oleh Allah, yaitu bahwa Tuhan katakan setelah mereka diadili bahwa engkau akan diremukkan, diremukkan. Dari anak perempuan ini, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Tetapi ular itu dikatakan engkau juga meremukkan tumit dari keturunan perempuan ini. Ya, itu dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dengan jelas telah mengungkapkan peristiwa, mulai dari situ nampak dan mulai peristiwa Natal itu sendiri akan nyata. Bahwa ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, manusia berusaha dengan kemampuannya sendiri untuk membuat suatu pakaian yang diambil dari pohon ara. Daun pohon ara menjadi cawat menutupi ketelanjangan mereka. Karena ketika mereka sudah berdosa, baru nampak ketelanjangan mereka. Ya, itu dikatakan di dalam firman Tuhan. Kalau saudara rajin membaca firman Tuhan dan Kejadian, itu pasti ketemu itu. Manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan akibatnya manusia diusir dari tempat yang indah itu, sempurna itu, tempat yang
disediakan Tuhan, yaitu Taman Eden. Nah, waktu manusia sudah mulai menggunakan pikirannya sendiri, ya, kebenarannya sendiri, membuat pakaian dari daun pohon ara. Kita tahu, saudara, bahwa daun itu kan tidak memiliki kekuatan lama. Makanya Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang kepada manusia saat itu. Nah, di sini sudah mulai nampak tentang Paskah itu, tentang korban. Ya, kita tidak tahu, Alkitab tidak mencatat bahwa binatang apa yang disembelih, diambil kulitnya, kemudian ya siapa yang memotong binatang itu. Tetapi Allah sendiri yang berinisiatif mengambil kulit binatang itu dan membuat pakaian dipakaikan kepada manusia supaya ketelanjangannya itu tidak nyata. Nah, karena itu dari situ mulai dosa itu bekerja di dalam manusia. Ya, karena itulah di dalam tema kita Natal tahun 2021 ini dari Sidang Sinode GPSDI se-Indonesia memberikan tema pada tahun ini, yaitu dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, ya, dengan tema masa depan sungguh Allah. Ya. Kemudian naik bagian keduanya, dan harapanmu tidak akan hilang. Ini tema yang diberikan oleh sinode bagi kita. Ya. Dan subtemanya di situ bahwa Yesus Kristus datang membawa harapan bagi dunia yang menderita dan menemukan jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi Natal, saudara, Natal adalah perwujudan janji Allah, ya, di mana setiap kali kita merayakan Natal, kita tahu bahwa peristiwa itu adalah penggenapan atas nubuatan para nabi. Jadi jauh sebelum peristiwa itu terjadi, jauh sebelum kelahiran Yesus terjadi, sudah dinubuatkan para nabi ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, bahkan sampai ada yang ribuan ya tahun yang lalu, ya, sebelum terjadi. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, saudara. Ya, bahkan di dalam Kejadian pasal 3 tadi ayat 15 itu dengan jelas telah mengungkapkan peristiwa Natal itu sendiri. Coba dibaca dalam Kejadian 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi ada firman Tuhan kepada ular, mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Antara keturunanmu dengan keturunannya, itu maksudnya keturunan ular dengan keturunan perempuan itu. Ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. dan dibilang engkau ular akan meremukkan tumitnya, yaitu tumit dari anak manusia itu, anak perempuan itu, keturunan perempuan itu. Nah, jadi sebelum hal itu terjadi sudah ada nubuatan. Mungkin saudara dan saya bertanya, mengapa semua itu harus dinubuatkan lebih dulu? Kok karena Allah itu Maha Kuasa, kenapa tidak langsung saja ya memberikan kuasa untuk Yesus segera lahir? Tetapi kita tahu Allah kita itu Allah yang Maha Besar. Ada di ayat lain dikatakan, sebelum Allah bertindak, Allah menyampaikan firman-Nya lebih dahulu kepada
utusan-utusannya itu para nabi. Nah, demikianlah sebelum terjadi kelahiran Yesus, Tuhan sampaikan lebih dulu kepada para nabi bahwa akan terjadi di mana seorang nabi yang besar ya akan bangkit, seorang raja akan lahir melalui seorang perempuan. Nah, jawabannya adalah karena Allah sudah menyatakan firman-Nya sedemikian itu, ya, supaya terbukti bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji, maka nyatalah pada kelahiran Yesus. Yesus sudah lahir, dan itu membuktikan kepada manusia bahwa Allah masa depan bagi manusia itu ada. Tidak langsung manusia itu menikmati atau mengalami suatu masa depan begitu saja. Tetapi masa depan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang belum kita capai. Masih ada di depan kita. Nah, untuk menggapai di sana, saudara, kita harus menunjukkan kesetiaan, ketekunan kita di dalam melayani Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, lewat kita menyucikan dan menguduskan hidup kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita itu kudus. Maka setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kehidupan yang sudah dipilih, dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk menjadi umat kesayangannya, ya, kita memiliki suatu masa depan yang ada di sana. Dan dikatakan bahwa selanjutnya itu harapanmu tidak akan hilang. Karena itulah Yesus sekaligus menunjukkan kepada kita dan memproklamasikan dirinya, memproklamirkan dirinya kepada manusia bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Karena itu mari kita mengikuti 3 pembahasan singkat tentang Natal ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama tentang berita baik dalam Natal. Berita baik dalam Natal ialah Allah tidak ingkar janji. Ya. Manusia sudah dalam kegelapan selama 400 tahun. Minggu yang lalu kita sudah dengarkan itu. Nabi yang terakhir yang mendengar suara Tuhan atau mendengar firman Tuhan adalah Nabi Maleakhi. Antara Maleakhi sampai dengan lahirnya Yesus yang ditulis di dalam Matius itu memiliki jarak waktu sekitar 400 tahun. Selama 400 tahun Allah tidak berfirman. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus saat itu. Allah berdiam diri. Dan dalam kevakuman yang demikian itulah Yesus Allah menggenapi janjinya bahwa akan satu saat ya akan lahir seorang anak yang disebut oleh manusia yang menyebut Immanuel, ya. Tetapi Alkitab katakan raja di atas segala raja, ya. Di sini di dalam Kejadian 3 tadi kita sudah melihat bahwa Allah menggenapi nubuat di dalam Taurat, karena Kejadian itu masuk dalam buku Tauratnya Musa, ya. Yang kedua, ia menggenapi nubuat para nabi yang diterangkan di dalam Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 14.
Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ya, Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. iya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, itu dari manusia menamakan dia Immanuel. Coba pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Ya, seorang anak telah lahir bagi kita. seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya, seorang putra. Putra itu berarti laki-laki diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Ya, itu menunjukkan bahwa yang lahir itu seorang raja. dan namanya disebutkan orang, Ya, Penasehat, ya penasehat, Ajaib, ya ajaib, Allah yang perkasa, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Bapa kekal, Raja damai. Raja damai. Ini yang disandang oleh raja yang lahir itu di dalam Yesus Kristus. Mika 5 ayat 1. Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, Ya, ada nubuatan tentang Bethlehem yang di tanah Yehuda itu. Bethlehem itu tidak memiliki arti apa-apa, ya. Tetapi dari Bethlehem ada berita firman Tuhan mengatakan, tetapi engkau Bethlehem tanah Efrata, hai yang terkecil di antara kaum yang Yehuda, terkecil di antara kaum Yehuda. Mungkin juga kalau hari ini Tuhan berfirman kepada saudara dan saya, ya, hai tanah merah, engkau yang terkecil di antara kota Nabire. Haleluya. Lihat terus, daripadamu akan bangkit bagiku daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, seorang yang akan memerintah Israel. yang permulanya sudah sejak purbakala, Ya, sejak dahulu kala. jadi dia adalah Allah yang esa. Tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Dia katakan di dalam Wafisat 8 bahwa aku adalah Omega, ya, dari awal dan akhir. Atau coba, Aku adalah Alfa dan Omega. Alfa. Alfa itu bahasa Yunani, ya kan, dikatakan Alfa itu berarti awal, ya, dan Omega itu akhir. Berarti dia tidak ada yang lain selain dia, satu-satunya penguasa dunia ini, ya. Dia telah lahir bagi kita. Terus Firman Tuhan Allah ya, itu Yang- firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, ya, dan yang akan datang, yang maha kuasa. ya. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berita baik dalam Natal ialah Allah itu kasih. Ya. Bukti kasih Allah ialah dihadirkannya Kristus di dalam dunia. Ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Suatu berita disampaikan kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, yaitu Kota Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, puji Tuhan. Dan inilah bukti kasih Allah dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya yang dimiliki Allah,
diserahkan ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi dengan mendengar perkataan dan firman Tuhan seperti ini, dan kita tanggapi dengan positif, saudara, mendengar dan kita melakukan firman Allah itu, bahwa kasih Allah itu dinyatakan di dalam Natal yang kita peringati. Sehingga apabila kita pulang dari tempat ini, kita tidak pulang dengan tanpa ada bekal kita bawa, tetapi kita pulang dengan membawa bekal firman Allah, kasih Allah yang kita bawa, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yesus Kristus adalah pemberian yang terbaik dari Allah, yang terbaik, yang tertinggi, dan yang terakhir diberikan Allah kepada manusia. Coba saudara baca dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Ya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, ya, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita Ya. bersama-sama dengan Dia? kalau Yesus itu pemberian tertinggi diberikan kepada kita sebagai manusia, ya, tentu Dia juga akan memberikan kepada kita sesuatu seperti yang diberikan kepada Yesus, karena Tuhan mau umat yang dipilih, yang dipanggil dan dipilih dan ditetapkan menjadi umat kepunyaan Allah itu, ya, akan nanti dia sederajat sama kedudukannya Yesus Kristus nanti di hadapan Tuhan. Yesus sebagai raja di atas segala raja, dan setiap orang pilihan Tuhan, setiap umat yang dipanggil Tuhan, dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi umat kepunyaannya sendiri, itu akan bersama-sama memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, ya, selama 1000 tahun. Setelah itu baru dibawa masuk ke dalam dunia yang baru dan langit yang baru, di mana di dalamnya ada kota kudus yang disebut dalam Alkitab sebagai kota mempelai, ya, kota mempelai Tuhan. Kota itu disiapkan memang untuk tempat mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu menjadi satu. Bagaikan seorang yang masuk dalam sebuah pernikahan itu, itulah tempat pelaminan. Di sana ada sukacita yang tidak pernah berakhir. Dan itu akan diberikan kepada saudara dan saya kalau kita selalu tekun dan setia, tekun dalam beribadah, setia dalam beribadah, tekun Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan, setia di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Nah, yang ketiga, berita baik dalam Natal ialah Allah memakai manusia sebagai pembawa berita yang baik. Jadi bukan hanya Allah sendiri, tapi kita juga sebagai manusia diberikan suatu, ya, diberikan suatu karunia, ya, untuk membawa berita yang baik itu kepada orang lain, kepada sesama kita. Dan ini berita Tuhan dalam kasihnya kepada murid-muridnya yang sudah disampaikan kepada murid-murid, ya, sebelum Yesus naik ke surga. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 di sana dikatakan, pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini perintah. Dan ini bukan hanya diberikan kepada rasul, nabi, atau gembala, guru, penginjil, tidak. Semua orang yang sudah ditebus oleh Tuhan itu menjadi imam bagi Allah. Artinya saudara dan saya bisa menjadi penyalur berita, bermisi
untuk Kristus, sehingga hasil yang kita kerjakan itu akan ada buahnya. Ya, buahnya itulah kasih Allah dinyatakan di seluruh dunia ini. Ya, di sini manusia dipakai, termasuk saudara dan saya akan dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin ada tamu datang di rumah, kita sambil bicara bisa angkat firman Tuhan, membawa pembicaraan itu kepada kebenaran firman Tuhan. Atau di mana saja kita berada, kita bersaksi. Ya, saya lihat saudara di bandara saja ada seorang bapak-bapak itu dia pikul toa, baru dia khotbah di depan orang yang ada yang masuk di bandara situ. Ya, entah itu dia dengarkah atau tidak didengarkah, orang yang berkumpul segitu di jalan aja, di ruang tunggu itu mendengar apa yang disampaikan, dan itu baik. Ya, dikata perdengarkan, mau didengar atau tidak itu urusan orang yang mendengar, tapi tugas seorang pemberita sudah nyata, saudara, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Dari sinilah kita melihat bahwa sebelum kelahiran Yesus, saudara, ada seorang wanita yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi sarana, yaitu yang namanya Maria. Ya, Maria. Ya. Di dalam Lukas 1 ayat 38. Ya. Matius 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. ya, Lalu malaikat itu meninggalkan dia. iya. Jadi sebelum Yesus lahir, ada berita yang disampaikan kepada Maria. Ya. Nah, pada ayat ini kita melihat pendirian wanita yang dipilih di antara wanita-wanita yang ada pada zamannya, pada saat itu. Nah, kita lihat pendirian Maria di sini, ya, yaitu aku ini hamba Tuhan. Ini pendirian. Ketika diberikan suatu perintah bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamaikan dia Yesus, ya, Immanuel, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya. Jadi Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dengan kata lain, jadilah kehendakmu. Perkataan ini pula pernah dikatakan Yesus di dalam taman Getsemani ketika dia mau menghadapi peristiwa penyaliban. Ya, sempat manusianya Yesus berkata, Bapa, kalau bisa jangan ini lalu daripadaku. Itu manusia memang, karena Yesus adalah manusia dan dagingnya, manusianya berkata seperti itu. Tetapi karena di dalam dirinya ada kuasa atau ada manusia ilahi, maka dia mengatakan, ya, kehendakmu lah yang terjadi, bukan kehendak tetapi kehendakmu yang terjadi, dan kehendak Tuhan lah yang terjadi. Ya, Maria diberi tugas, kamu akan mengandung, dan dia akan mengandung. Ya, sekalipun begitu sangat berbahaya bagi Maria ini kalau dilihat sejarah sistemnya orang Yahudi, saudara. Menurut sejarahnya, kalau di Yahudi itu kalau seorang sebelum menikah terus dia sudah hamil, itu dianggap berzina dan dia harus dilempari batu sampai dia mati. Resiko yang besar ini yang dialami dan dihadapi oleh Maria. Ya. Tetapi Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku. Dan kata lain bahwa Maria dalam pikiran hatinya yang tidak menyimpan dosa, ketakutan dan kesalahan apapun, dia percaya kalau Tuhan mempercayakan sesuatu,
pasti Tuhan juga membela dia. Sehingga dalam menggenapi apa yang dinubuatkan dan disampaikan oleh malaikat kepadanya, ya, merealisasikan apa yang dikatakan malaikat kepadanya, maka Maria yakin, ya, sehingga dia mengatakan jadilah menurut perkataan itu, ya. Jadi risiko yang besar memang dihadapi seorang wanita. Namun Maria menyadari bahwa Allah itu besar yang dapat melakukan kehendaknya bagi orang yang berkenan kepadanya. Dalam keadaan tak baik ini, Maria bisa menyerah kepada Tuhan, saudara. Dia menyerahkan Tuhanlah yang berkuasa. Kalau Tuhan mempercayakan kepercayaan ini, ya Tuhan. Sebab apa yang di dalam kandungannya itu adalah yang kudus, anak Allah yang maha tinggi. Bicara tentang Allah, Yusuf juga mulai rasakan takutnya dan percaya, dan dia tidak melakukan sesuatu apapun sampai lahirnya anak itu. Yusuf mentabiskan dirinya kepada Tuhan, dan Yusuf pun kembali kepada Maria, ya, untuk menggenapkan nubuatan firman Tuhan. Dia memegang janji Tuhan yang diberikan kepadanya, ya, di dalam Matius 1 ayat 19. Coba Matius 1:19. Karena Yusuf suaminya, Ya. seorang yang tulus hati, Ya, Yusuf itu dikatakan dalam pembacaan ini seorang tulus hati, tapi di dalamnya ini juga seorang yang bukan tulus itu kalau sembunyi-sembunyi. Ya begitu saudara dan saya, ya, sama suami istri mungkin ada sesuatu yang istri tidak tahu, suami diam-diam melakukan itu, ya, istri pun demikian. Banyak terjadi begitu, ya. Kenapa Yusuf melakukan itu? Karena dia tahu bahwa ini bahaya. Ya, terus dan tidak mau mencemarkan nama istrinya Ya. di muka umum. dia orang tulus dan dia tidak ingin mencemarkan Maria di depan umum. Ya, itu pikiran manusianya Yusuf. Terus Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. jadi dia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Dengan kata lain bahwa Yusuf nanti membiarkan Maria ini mau dilempari batu atau apakah itu urusannya dia. Nah, ini ketulusan yang tidak bagus, yang seperti ini. Dikatakan tulus, tetapi di dalamnya ada roh yang tidak tulus. Tetapi Allah mengetahui segala sesuatu itu di dalam dirinya, dan Tuhan datang dalam mimpi dan memberitahukan apa yang sedang terjadi dan dialami oleh Maria itu, ya. Puji Tuhan, saudara. Yusuf tidak kehilangan kebenaran dalam dirinya, karena Yusuf tahu masa depan ada. Apa yang dikandung Maria itu membawa suatu masa depan yang cerah bagi manusia utamanya, ya. Dan pengharapannya tidak hilang. Karena itulah dia berusaha untuk mau melakukan apa yang benar menurut dirinya sendiri, menurut pikirannya, menurut maunya. Tetapi Tuhan tahu, oh, itu salah, dan Tuhan mencegah itu terjadi, ya. Disinilah kita melihat Maria paham apa yang dihadapinya, bahwa masa depan sungguh ada dan harapannya tidak akan hilang. Coba kita baca Matius 25 ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari domba.
Ya. Matius 25 ayat 32. Matius 25. Matius 25 Sudah. ayat 32. Ayat 32, kemudian ayat 41 sampai 45. Baca terus. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Ya. enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, Ya. kamu tidak memberi aku makan. Ya. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Ya. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau Ya. haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, Ya. kamu tidak melakukannya juga untukku. 46b. B. 46. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya. Ya. Jadi seberentetan apa yang dikatakan dari 41 sampai dengan 45 tadi itu diperhadapkan kepada semua orang, termasuk saudara dan saya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan ketika dia dalam penjara, ketika dia lapar, dan ini yang disampaikan kepada orang-orang, baik orang yang mengasihi dia sebagai umatnya maupun orang-orang yang tidak mengasihi dia. Dan ini tugas yang disampaikan, yang diberikan oleh Yesus kepada umat Allah. Ya. Namun untuk mencapai kesemuanya ini ada dalam ayat 46b dikatakan, inilah yang dikatakan masa depan suku Ada dan harapanmu tidak akan hilang, yaitu dikatakan tetapi orang benar ya ke dalam hidup yang kekal. Mereka ini ya ayat bagian A, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Ya, siapa dia yang masuk dalam tempat penyiksaan yang kekal? Yaitu orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dia melihat temannya dalam keadaan lapar, padahal dia punya makanan, dia tidak kasih makanan. Ya. Ada saudaranya pakainya robek-robek dan tidak punya pakaian lain, dan melihat padahal punya pakaian banyak, tidak mau memberikan pakaian kepada sesama. Ada hamba Tuhan yang mungkin sakit, atau siapa yang mungkin dalam keadaan lemah, umat Tuhan, dia tidak mau melihat. Ya. Ini semua nanti saudara dan saya baca sendiri dari Matius pasal 25 ini, dari 41 sampai 45, Matius 25 ya. Supaya nanti Bapak Ibu renungkan baik-baik tentang ini, apa yang diminta Tuhan tentang kedatangan Yesus itu. Dia akan membawa suatu perpisahan yang kekal. Orang yang tidak percaya, dia akan dipisahkan Tuhan, ya, diusir jauh. Dan orang yang percaya kepada dan yang melakukan firman Allah dengan tekun dan setia, itu yang akan dikumpulkan, bagaikan ya benih itu dikumpulkan dan dibawa masuk ke dalam lumpur, dipelihara oleh Tuhan. Sungguh luar biasa saudara. Ya. Pada ayat 60b dan 46b inilah wujud daripada
tema kita pada hari ini, bahwa orang benar ke dalam tempat yang kekal, dibawa ke dalam tempat yang kekal. Itu wujudnya. Jadi tema ini sekarang ada, dan kita belum dapatkan, kita belum masuk ke dalamnya, tapi nanti akan kita capai. Ya, sungguh ada, berarti betul-betul nanti saudara dan saya yang setia dan tekun mengiring Tuhan, percaya melakukan apa yang benar, yang adil dan yang mulia. Ya, saudara dan saya akan dibawa masuk dalam tempat yang kekal. Ini tempat yang dikatakan harapan yang tidak hilang. Ya, mari kita simpulkan bahwa dengan memiliki hati sederhana seperti Maria memiliki hati sederhana untuk menanggung beban yang diberikan Tuhan kepadanya dengan tekun dan setianya tanpa takut dan gentar. Ya, dengan memiliki hati sederhana atau hati yang rendah seperti yang dimiliki oleh Maria dan percaya kepada janji Tuhan, maka saudara dan saya akan memiliki kebahagiaan, yaitu damai sejahtera dari bumi kepada setiap orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, itu yang diberikan, dan ini yang didengar oleh para gembala di tengah-tengah malam yang gelap gulita. Tuhan datang, malaikat Jibril datang kepada para gembala menyampaikan bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Setelah mereka mendengar, para gembala mendengar, mereka tidak tinggal diam saja, bilang, oh ini kan hanya berita saja. Ya. Tetapi begitu malaikat meninggalkan mereka, mereka bergegas, mari para gembala, ya, bukan satu saja gembala, tapi banyak gembala-gembala saat itu. Mereka ramai-ramai pergi, ayo kita pergi lihat di Bethlehem apa yang dikatakan malaikat, apakah betul terjadi seperti itu. Dan ketika mereka sampai di tempat di mana Yesus lahir, ya, mereka melihat persis seperti yang malaikat katakan, bahwa ada seorang bayi dibungkus lampin dan ditaruh di dalam palungan. Ya, ini suatu nubuatan saudara, ya. Kalau Tuhan izinkan kita akan lihat ke depannya. Palungan itu apa? Kenapa Yesus harus lahir di kandang? Ya, kenapa tidak di rumah? Ada pekerjaan khusus. Nanti kalau Tuhan izinkan saudara dan saya masuk di dalam pengajaran dan pelayanan dalam terang tabernakel, di situ akan jelas saudara tahu. Ya. Karena itulah yang kita memiliki kebahagiaan bersama Tuhan dengan damai sejahtera yang Yesus berikan kepada semua orang. Semua orang yang percaya, bukan semua orang, tapi semua yang percaya kepadanya dan hidup di dalam kebenaran. Yang mana tadi di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 katakan, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Pertama dia menampilkan dirinya sebagai jalan, kemudian mengatakan akulah kebenaran. Tidak mungkin kita mengenal kebenaran tanpa kita tidak mengenal jalannya kemana. Ya, kalau kita mau ke kota, kita harus tahu jalan mana yang kita harus tempuh. Dan jalan itu kita lihat, oh benar ini jalan. Dan pada akhirnya dikatakan hidup. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau orang menurut jalannya Allah, hidup di dalam kebenaran, pasti bertemu dengan kehidupan yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Kiranya inilah berita Natal yang datang kepada kita. Tuhan memberkati kita semua dengan berita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.
Mari kita angkat satu pujian. Kita bagi kasih Allah sudah dinyatakan bagi kita semua, dan kasihnya itu diwujudkan pula di dalam korbannya yang besar. Yesus datang bukan hanya untuk lahir, tetapi juga untuk mati dan bangkit, dan setelah itu dia naik ke surga. Dari sana ia mencurahkan rohnya untuk kita sekalian. Korbannya besar, dan itu diwujudkan di dalam perjamuan yang kudus yang kita akan alami di pagi hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau yang punya firman telah menyatakan firman-Mu bagi kami. Kiranya apa yang kami sudah dengar dari berita firman Allah, Roh Kudus memeteraikan di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan itu menjadi bagian kami, Tuhan. Kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku dari firman Allah. Dan ketika saat itulah Engkau akan memeteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami lewat perjamuan, yaitu tubuh dan darah-Mu yang akan memeteraikan firman Allah menjadi darah dan daging di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama kami yang tersebut dengan tubuh dan darah-Mu. Ada di dalam nama Yesus yang menjadi pembela hidup kami. Apa dalam berdoa, haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan diri dengan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Angkat pujian kepada pandang wajah. Tuhan yang di sampingmu.
baik di kedua tangan kita ada korban Tuhan, tubuh dan darahnya yang kita akan nikmati sebagai tanda kita meyakini korbannya yang besar. Angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Amin. Kalau saudara yakin bahwa inilah tubuh Tuhan, mari kita makan daging Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kemudian mari kita angkat cawan yang adalah darah Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Haleluya. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Karena itu saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darahnya Kristus? Amin. Kalau saudara yakin, mari kita minum darah perjanjian Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat kedua belah tangan kita. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, memimpin ke dalam doa atas firman dan perjamuan Tuhan yang kita sudah terima. Haleluya. Kami Terpujilah namamu ya Tuhan Allahku, Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami telah menikmati perjamuan kudus melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu ini Tuhan
termeterai di dalam setiap tubuh sanubari para umat-Mu yang hadir, yang menikmati perjamuan kudus ini ya Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini menjadi peringatan akan pengorbanan-Mu yang meninggal di atas kayu salib ya Tuhan, bahwa Engkau adalah benar-benar Allah kami yang hidup, Allah kami yang maha dahsyat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman ini termotivasi di dalam kehidupan kami oleh umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau semakin hari semakin memakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Di usianya yang lanjut ini Tuhan, mari Tuhan Engkau selalu memberikan kekuatan ya Tuhan, memberikan kesehatan, agar pengabaran firman-Mu ini bisa berlanjut sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan. Doa dan pengucapan syukur ini kami hanya bisa memohon kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap kesehatan, setiap perekonomiannya, setiap jemaat-Mu. Engkau selalu menopang di dalam kehidupannya hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjamah setiap doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan, yaitu hari ini satu kali saja itu persembahan korban palungan istilahnya sekarang ini. Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahku, selamat datangmu di dalam dunia. Menjadi sama dengan manusia, sama-sama. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahku, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia, sama-sama. Bangunlah gembala di atas besar dengan berita surga yang terdekat. Sungguh malam ini Tuhan kedatangan, jadikan anak-anak dalam panggilannya. Salam-salam. Orang maju tanah turut perintahnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mata temannya dan budi persembahkannya, akan hormat raja dan juru selamatnya. Salam-salam. Puji Tuhan, saudara. Itu selamat saudara dan saya sampaikan kepada sampai nebus kita, ya. Dan saatnya kita mendengarkan berita. Mungkin saya dahului saja bahwa besok kita akan ibadah hari Minggu. Iya, tidak apa-apa, besok ibadah. Di kota kali ini sekaligus
jemaat di sini melihat tempat kita dan kita adakan ibadah di sana. Jadi salam-salaman lah antara jemaat dengan gembala, karena satu anggota kita yang tidak lahir karena melahirkan, namanya Pania, kasihkan kelebihan yang direncanakan. Ya, dari tempat ini Gembala menyampaikan selamat kepada keluarga Jemi yang dikaruniai lagi seorang putri. Ya, haleluya. 2 hari yang lalu, dan berarti kami sudah punya 5 cucu. Haleluya. Ya, kalau ya, bagaimana kalau kita ibadah di kota besok di tempatnya kami? Bisa? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bisa. Ya. Sekaligus istilah dunia sekarang silaturahmi. Ya, kemudian mungkin Bapak Ibu ada yang belum melihat tempat kami, sekalian melihatnya dan juga memberi selamat kepada yang jamnya kita tergantung dari Bapak Ibu dari sini, jam paling lama jam 9 ya. Kalau Bapak Ibu datang jam 8, kita mulai jam 8 kalau sudah datang semua. Tapi jam 9 berapa orang yang datang tetap dimulai. Ya, itu komitmen. Seperti Maria komitmen dengan pendiriannya akan kasih karunia Tuhan. Ya, begitu ya. Berarti kita ibadah minggu besok di kota, di tempatnya kami di sana. Ya, dari di sini pagi-pagi ke sana. Mungkin supaya bisa keluar ke semua muat besok, siapkan saja mungkin yang anukan nanti dari tas kita mungkin diserahkan nanti, ini masukan saya supaya bersama-sama berjalan bersama, pulang bersama. Ya, kalau bisa ya ambil satu mobil rame-rame. Ya. Sebaiknya pick up ya, muat banyak. Rame-rame. Ya, nanti lagi cari kendaraan yang kira-kira bisa cukup. Ya, karena ya kendaraan sekarang kan hanya berapa orang saja ya. Ya, nantilah dipilihlah. Kalau mau bersama-sama atau mau ada yang naik motor. Ya. Sama indahnya bersama-sama. Iya, lebih indah kalau bersama-sama. Pernah kami ke Makassar, saudara yang kasih Tuhan. Saya ini tukang mabuk. Dan saya di tengah sudah mau mabuk ini, di sini apit dengan 2 hamba Tuhan, pendeta. Begitu sudah mau mabuk, mereka angkat pujian. Ya, saya ikut menyanyi, akhirnya mabuknya lupa. Amin. Iya, pujian itu adalah kekuatan, saudara ya. Ya, dan saya sudah alami, makanya saya saksikan bagi Bapak Ibu bahwa kuasa pujian itu memang ada. Ya, jadi besok kita ibadah di kota jam 9 paling lama, paling 8. Ya, itu saja yang dari saya, mungkin dari panitia ada. Baik, dan terima kasih, selamat siang bagi kita seluruh sidang jemaat yang tetap setia dan tetap semangat di dalam merayakan hari Natal di tanggal 25 Desember yang ditetapkan oleh gereja-gereja sedunia. Dan tak lupa kami menyampaikan salam kasih dan salam Natal bagi kita semua. Apakah saudara menerima? Amin. Puji Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan saat ini telah menjawab segala pergumulan kita, telah memberi kita damai sejahtera, sukacita, sehingga hati kita bagaikan hati seorang hamba, hati Maria yang sederhana, yang tidak banyak di neko-neko, tidak banyak hal-hal yang
yang membuat kita itu menjadi susah, menjadi tidak mengalami damai sejahtera, namun firman Tuhan menjadi jawaban bagi kita. Dan untuk kegiatan ibadah, bahwa pelayanan akan dihandle oleh pengurus langsung. Untuk kedepannya nanti kita akan menjadwal ulang lagi kegiatan yang ada, dan nanti kita atur saja dari pengurus untuk pelayanan, baik itu minggu besok maupun ibadah tahun baru ya, nanti dari pengurus yang handle sementara waktu. Pas hari Sabtu juga itu. Iya, hari Sabtu. Dan minggunya lagi mungkin tetap kita ini ada rencana kita adakan kegiatan keluar juga, yaitu piknik, dan kita disertai ibadah singkat itu ibadah apa ini Padang, supaya kita menikmati suasana alam tahun baru. ya, suasana tahun baru, tidak hanya di tempat-tempat tertentu, sebab Tuhan hadir di mana saja, di gunung, di lembah, di lautan, di pulau, semua Tuhan ada. Demikian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Selamat siang. Untuk informasi kas keuangan, persembahan pada hari Minggu tanggal 19 bulan 12 sebesar Rp74.000. Jadi total dana sampai pada hari ini sebesar Rp212.000. Dan untuk dana pembangunan tidak ada perubahan. Terima kasih. Kita lewati bersama. Sebentar kita akan, ya, selain kita sudah menikmati berkat rohani, maka juga kita akan bersama-sama menikmati berkat jasmani yang saudara siapkan bersama-sama. Jadi tidak usah ada yang pulang nanti, tapi semua rame-rame makan bersama. Amin. Ya. Kalau pulang itu berarti merasa kenyang sendiri. Iya, ya waktunya kita sudah lapar. Dan puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan melakukan nyanyi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhir daripada ibadah kami, Tuhan telah pimpin kami dari awal hingga pada akhirnya. Karena itu berkati kami semua, baik yang berdiri di altar melayani Tuhan sebagai pemimpin pujian dan juga singer dan juga pemain musik. Semua yang menjalankan kolektif pun diberkati oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, pada hari ini hamba berdoa untuk semua umat-Mu yang hadir dan yang memperhatikan rohani mereka dibangun bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa hamba-Mu untuk umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau curahkan berkat-Mu bagi kami semua. Karena itu umat Tuhan, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, pulanglah dengan kasih sayang Tuhan yang berkendaraan, yang berjalan kaki dalam lindungan dan pimpinan Tuhan yang Maha Besar. Karena itu pulang dan bawalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara sekalian. Tuhan melindungi dan memelihara. Tuhan menjaga masuk dan keluarnya dari rumah masing-masing.
Tuhan memelihara dan memberi kesehatan bagi saudara sekalian. Dan Tuhan akan menyatakan perlindungannya ya lewat korbannya yang besar dalam pimpinan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita hari ini, besok, dan seterusnya sampai Tuhan datang kembali. Dan kita akan dibawa masuk untuk menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Inilah berkat Tuhan. Bawalah pulang dan Tuhan akan memberkati kita sekalian. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami dengan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin.